Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala nafa'ana bihi wa alamin bidarin amin. Wujub taubati te kemertelake wajib taubat. Alal fauri ingatase enggal-enggal segera. Warat dawami lan ingatase sak teruse selawase. Layah kau rasa mar apa anna wujubaha. Sak temene wajib tobat alal fauri ngatasi enggal-enggal. Wajibnya tobat segera iku amrun perkara. Hal layus tarabu kang ora den mamang saka raibun. Raiban istaraba la yusarabu kang ora den mamangi apa fihi amrun. Wajib taubat segera adalah hal yang tidak diragukan lagi. Id ma'rifatu qaulil ma'asi karena ngawarwi anani pira-pira maksiat. Karena ngawarwi anani pira-pira maksiat iku muhlikatun pira-pira kang muhlikatin pira-pira kang rusake iku min nafsil imani setengah saking kahanane iman. Wa huwa nafsul iman iku wajib alal fauri ingatase enggal-enggal. Wal ilmu ngawruhi bidharari dzunubi kelawan bahayane pira-pira dosa. Iku innama urida angin den karepake apa ilmu. Iku innama urida angin den karepake apa ilmu liyakuna supaya ana apa ilmu mengetahui bahayanya dosa. Liyakuna supaya napa ilmu itu ba'isan nangeake membangkitkan menggugah ala tarkiha ing atase ninggal zulub. Paman mongko disapane mongko lam yatruk hara ninggal sapa man ing zulub. Lam yatruk haik ora ninggalake sapa man ing dzunub ing pira dosa niku ifahwa mongko teman iku faqidun wong kang kasepen ketiadaan lihadzal juz'i maring iki juz minal imani saking iman. Jadi ada sebagian dari imannya berkurang. Al imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Nafsu imannya tidak hilang kecuali syirik atau keluar dari Islam, keluar dari keimanan. Tapi secara baik buruknya ditentukan dari ketaatan dan menjalankan perintah maupun meninggalkan kemaksiatan. Nah, ketika salah satu dari bagian itu tidak terpenuhi, maka masuk faqidun minal iman, sunyi dari bagian keimanannya. Hanya mengartikan apa itu? La yazni zani
idza zana bahwa mukminun. Tidak akan berzina seseorang pezina ketika dia zina dia iman. Maksudnya ketika dia iman, kok imannya sempurna, imannya baik, ya kan? Tidak akan terjadi. Bukan berarti kok ketika dia zina berarti dia tidak iman, ya tidak, hanya iman yang secara sempurna. Jadi ketika dia berbuat perbuatan itu, maka ada bagian iman yang ditinggalkan. Juz'un minal iman. Juz minal imannya sebagian ditinggalkan. Oh, ini ada juga. Wa huwa timkono faqidun li hadzal juz'i hadzal juz'i. Wa huwa faqidun li hadzal juz'i al-murad ini. Pas. Al-muradu kanten karepake bikolikan dawuh kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. La yazni wala zina sapa zani wong kang zina hina yazni nalikane zina wa huwa hale utawi wong hate utawi zani. Wa huwa hale zani ke mukminun wong kang iman. Tidak berzina orang yang melakukan zina ketika dia zina kok dia kondisi iman. Maksud iman yang sempurna. Wa dzalika mengkono dawuh kanjeng Nabi iku dikauli zina karena anak zina iku mub'idan ngetuhake anillahi saking Allah taala. Mujiban tur kang netepake lil mukti maring bendu kemurkaan kasairil ma'asi kaya sekarene pira-pira maksiat. Bagaimana maksiat-maksiat yang lain. Di annaha krasane ma'asi iku lil imani kedua iman. Lil annaha krasane ma'asi pira kemaksiatan lil imani kedua iman iku kal makulati kaya pira-pira panganan al mudirrati kang bahayani lil abdani maring pira-pira badan. Bakama annaha mongko kaya oleh stuhune makulat makanan-makanan yang berbahaya. Bakama annaha mongko kaya stuhune makulat iku tughayyiru bisa ngowahake apa makulat. Ngowahake merubah mizajal insani ing campurane manusa. Campuran kia kalau orang kan dalam dunia kan butuh asupan yang bermanfaat dari makanan macam-macam itu. Itu ketika dimasuki diberi makanan yang berbahaya maka akan merubah mempengaruhi perpaduan antara hal-hal yang bermanfaat untuk manusia. Nah, wala tazaluran ora leren-leren apa al-makulat sing mudirah. Tasamiku kumpul apa mungkon makulat hatta tuh sidahu hingga ngerusak apa makulat hu ing insan. Semakin banyak yang dimakan makanan-makanan yang berbahaya akan menjadi menumpuk. Tastami'u dari kumpul apa mengkono makulat hatta tufsida hingga ngerusake apa makulat ing manusa ing insan payamutu mongko mati sapa insan dapatan kanca ambalan kontan seketika.
Kadzalika kaya mungkono tughayyiru, demikian pula akan mempengaruhi merubah kondisi. Kadzalika halika min tughayyiru tak malu bakal agawi bereaksi apa sumumudz dzunubi upas utawa sumul bisa upas nisbat hewan itu bisa sumudzunubi bisane to upas kang yo iku pira-pira dosa ya namanya itu maksud dosa kang diumpamake upas bisa tak malu agawi bereaksi biruhil imani kelan roh iman. Roh iman akan terpengaruh oleh dosa-dosa yang diibaratkan seperti bisa. Kamalan kelawan penggawean, kelawan reaksi. Tahiku kang bisa nyatakake apa mengkono. Untuk tahiku kang bisa dadi nyoto. Bisa dadi nyoto apa al kalimatu dawuh siksa. Dawuh azab, dawuh siksa. Alaihi ngatasi insan. Dawuh siksa bi annahu kan sak temen insan iku minal halikina setengah saking pira-pira wong kang rusak. Cara hadis iki innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Goroh dusta adalah akan menuntun kepada sikap fujur wacut. Kalau berkelanjutan sampai menumpuk sampai sudah menguasai kebohongan itu, kelanjutan itu wa annal fujur yahdi ilan nar, akan menuntun mengarahkan ke neraka. Ini bahasa menerahkan menuntun ke neraka itu namanya amalan tahikul kalimatu alaihi, sehingga dia seakan-akan ditetapkan sebagai penghuni neraka. Jadi, kalimat itu maksud dawuh siksa, ketetapan Allah. Jadi orang darani wong sing jujur kejaba ketika dia jujur, dan jujur itu menjadi kepribadian. Demikian pula dia tidak dianggap sebagai fujur, orang yang lacut, ketika kebohongan menjadi pembiasaan dari dirinya. Berarti itu. Memang bahasa al-kalimat itu dawuh siksa, ketetapan, sehingga dia seakan menjadi tetap akan memperoleh hukuman Allah, siksaan Allah, termasuk orang-orang yang minal halikin. Wa amma wujubut taubati lamun te wajib tobat alat dawami selawase. Wa fi kulli halin dalam saben-saben tingkah. Iku bahwa mengkote wujub. Yang pertama tadi wajibnya tobat seketika itu didasarkan atas dasar keimanan tadi. Maksiat akan mempengaruhi pada keimanan yang perlu, bahkan bukan banyak perlu, wajib tobat seketika. Nah, dari sisi wajib tobatnya, tapi tidak seketika, tapi secara dawam seterusnya. Iku bahwa mengkotai wujub tobat iku anakula basyarin saat temen saben-saben manusia. Karena setiap manusia iku manusia layak lu ora sepi sapa kullu basyar, ora sepi sapa saben manusia an maksiatin saking maksiat bijawarihi kelawan pira-pira anggota badane basyar, kullu basyar. Fa in khala
orang tidak akan lepas anggota badannya berbuat maksiat. Andaikan pun tidak berbuat maksiat, fa in khala mongko lamun sepi fi ba'di sapa-sapa kulu basar fi ba'dil ahwalin dalam setengah pira-pira tingkah sepi an maksiatin jawareh. Andaikan seharian itu atau setengah hari itu dia tidak berbuat maksiat dengan anggota badannya, andaikan pun falayahlu mongko ora sepi sapa kulo basar, ora sepi anil hami saking sejo tujuan bidunubi kan pira-pira dosa bil qalbi lan ati. Nah, anggota badannya selamat tidak berbuat maksiat karena mungkin tidak keluar-keluar macam-macam. Ya mungkin saja dia juga tidak bisa dihindarkan dari kemungkinan dosa hati. Afain khala mengkolamun sepi sapa kullu basar, andaikan pun dosa hati dia tidak. Ain khala mulamun sepi sapa kullu basar fi badil ahwalin dalam setengah berapa tingkah. Ahwal tingkah hati. Anil hami saking sejo dosa. Andaikan pun atine ora unek-unek dosa, balayahlu mongko ora sepi sapa wong. Dia masih dimungkinkan tidak akan sunyi an waswasi syaitani saking godane setan, pengridune setan. Apa bentuk godane apa? Biiradil khawatiri karena nekake pira-pira kekhawatiran. Kerentek khawatir. Dorongan-dorongan hati al-mudhilati kang nglalekake ang zikrillah saking eling Allah Ta'ala. Itu untuk tingkat dasar nisbat jawareh aman, tingkat hati aman, tingkat ang zikrillah. Fala fa in khala mungkalamun sepi sapa wong anhu saking waswasati syaitan. Andaikan pun dia itu tidak mendapatkan godaan setan, malah falayahlu mongko ora sepi sapa wong, ora sepi an ghaflatin saking lali wa kusurin lan cupet ya ora panjang pemahamannya. Fi ilmi dalam ngawerwi billahi kan Allah wa sifatihi lan berapa sifat Allah wa af'alihi lan berapa tingkai Allah, berapa penggaweannya Allah, af'al Allah. Lah wa kullu dzalika kabeh mungkun tingkah semuanya itu naksun aran sudur kekurangan. Lah walahu lan iku kedue naksun asbabun utahi berapa sebab. Jadi diruntut tingkat paling dasar untuk awam seperti kita ini misalkan dosanya ya pertama dosa jawareh anggota badan fisik zahir. Munggah mana andaikan kita bisa menjaga berarti makomnya sudah di atasnya. Minimal hatimu, jangan-jangan hatimu juga, hati kita juga berdosa, mungkin hasad, mungkin macam-macam. Walaupun hati kita bisa dijaga, hati kita selamat. Bagi orang yang tingkat di atasnya lagi, maka dia tidak lepas juga dari godaan setan dengan munculnya khawatir untuk melupakan dari zikir pada Allah Ta'ala. Ini tingkat-tingkat orang di atas. Yang awal dewi tingkat yang paling mau jawarai mau. Awal dewi tingkat khawatir sing melupakan zikir Allah Ta'ala bisa kepikiran wis mesti biasanya. Nah, dulu ada istilah Mbak Sunan Pandanaran, wali kota Bogor Semarang. Jadi ora wong metu ora sepi saka ngendong dosa bahasa. Tiap orang keluar mesti membawa dosa. Ya, minimal tadi.
orangnya orang baik, ya ora dosa jaware, dosane luwih dhuwur meneh apa. Di antara beberapa tadi ya. Nah, karena semua orang tidak lepas dari dosa itu, dosa-dosa itu disebut dengan naksun. Waktu dari kan naksun. Berarti ada kekurangan. Setiap manusia mesti setiap hari ada kekurangan. Nah, walahu lan iku naksun asbabun dari sebab. Ada beberapa sebab. La watarku asbabiha. Watarku asbabiha tinggal berapa sebabnya naksun. Bitasyahuli kelawan nungkulake bididiha kelawan lelawanane itu lawane utawa lawan dari asbab iku rujuun bali antori kin saking dalan ila didihi maring sebalike tarik. Jadi kalau diruntutnya, karenanya orang itu setiap saat mesti ada dosa, mesti berdosa. Nah, dosa itu istilah dengan naksun, kekurangan. Nah, setiap dosa itu, naksun itu mesti ada sebabnya. Nah, sebabnya adalah untuk meninggalkan sebab terjadinya dosa. Nah, untuk meninggalkan sebab terjadinya dosa itu harus kembali pada kebalikannya. Kembali kepada kebalikannya. Cara dosane wong takabur, tobati dengan tawadhu misalkan. Diobati dengan tawadhu. Maka maaf al muradu utawi al muradu tekanten karepake ditobatikan tobat iku ardu yo bali. Karena tobat itu isinya kembali, bali. Kembali ibaratnya akan apa? Cara dosa itu kemudian melakukan hal yang berlawanan dengan dosa itu. Kembali arju ila diddihi, kembali kepada lawan dari dosa itu. Walau tasawwarun ora den temu, ora bisa den temu al khulmu sepi fi hakil adami dalam hakil anak Adam, hakil manusia tidak akan bisa disumbai kesunyian tidak adanya sunyine adami an hadzan nafsi saking iki kekurangan bahana ini cacat kekurangan ada dosa bagaimanapun tidak bisa lepas dari dosa. Cuman wa inna ma yatafawatu nanging pestine beda-beda sapa mengkono adami ana adam manusa beda-beda bil maqadiri kan kira-kirane ukurannya yang beda. Si A, B, dosane gede cilik yang dikit-dikit yang satu banyak. Wa amal asul mengkana pun dari asal iku fala buddha mengkorang ora kena ora harus apa minhu aslu wali hadalan karang arah iki la buddha olah jauh sebagai Nabi alaihi salam innahu sak temen kelakuan iku la yughanu yakti den tutup apa ala qalbi ati ingsun la yughlaqu ditutup dikunci apa ala qalbi ati ingsun hatta astaghfiru hingga njaluk ngapura ingsun Allah ya Allah taala fi yaumin dalam sedina wa lailati sabni sab'ina kelawan 70 apane marotan ambalane. Karena saya harus beristighfar pada Allah sehari semalam minimal 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali. Al-hadisan Rasulullah yang akhir hadis. Walizalika lan karena areki innahu la yughanu.
Walidzalika karena iki an innahu la yughon akramahu mulyake ing Kanjeng Nabi Allah subhanahu wa taala dimulyake bi angkola kan yen dawuh sapa Allah liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar liyaghfira karena ngapura karena arah ngapura laka maring panjenengan sapa Allahu Allah ngapura maing dosa taqaddama kamu dadi dhisik apa ma min dzambika saking dosa sira wa malan dosa saakhir kan dadi akhir apa ma Kanjeng Nabi itu dasarnya ayat ini. Kanjeng Nabi itu diampuni dosa-dosa yang sudah maupun yang belum terjadi. Dan dosa itu untuk tingkat Nabi itu dosa menurut Allah. Kalau tingkat ukuran Nabi termasuk muqarrabin orang-orang yang didekatkan oleh Allah. Maka kelasnya itu lebih tinggi dibanding secara umum. Kalau di bawahnya ada istilah namanya abror. Maka untuk kesalahan tingkat Nabi itu menggunakan dasar kaidah hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Kebaikan untuk tingkat abror di bawah Nabi. Walaupun itu bentuknya baik, tapi bisa jadi itu merupakan sayyiat, perbuatan buruk untuk tingkat Nabi. Jadi buruknya tingkat Nabi belum tentu atau tidak bisa dianggap sama dengan buruknya di tingkat di bawah Nabi. Cara kayak contoh sederhana, makan sambil jalan. Itu anak kecil makan jalan ya tidak apa-apa, anak kecil baik-baik saja, seperti makan dan baik cara makannya selesai. Tapi nak orang tua kok makan melaku, kan sudah buruk itu. Nah, itu namanya buruknya makan sambil jalan bagi orang tua itu masih dianggap baik untuk anak-anak, bahasanya gitu. Makanya dosa tingkat Nabi itu tidak boleh kita seakan-akan kita nerangke Nabi itu sepertinya kalau seperti kita perasaan kita nerangkan itu kok Nabi kok kayak awake dhewe, bukan, jauh dari kita. Makanya nabi-nabi itu apalagi Nabi, sahabat Nabi sendiri saja itu terkenal waqafun itu orang yang mudah menyadari ketika disadarkan akan kesalahannya. Apalagi Nabi, kita banyak cerita-cerita Nabi Musa berbuat gini, ketika diingatkan langsung waqafun, langsung menyadari kesalahannya, bahasanya. Para sahabat juga begitu. Sahabat itu termasuk kurun di mana Nabi menyebut khairul kurun, sebaik-baik kurun adalah kurun masa saya. Di antara kebaikan itu mereka orang sahabat itu kalau berbuat kesalahan dan diingatkan akan mudah menyadari dan langsung kembali. Jadi salah nutilingke gelem alhamdulillah. Gelem dilekno wis apik. Ora tambah ngejak padu. Dileke ora gelem malah ngejak padu. Itu ukuran-ukuran orang-orang zaman akhir. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama. Nabi sudah diampuni dosa-dosa yang telah lewat, taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, dan yang belum terjadi, yang belakangan, akhara kang dadi akhir. Kemuliaan Allah
Jadi memahami itu supaya dipahami dengan ada istilah dalam bahasa balaghah. Jadi termasuk kalimat ada namanya mantuk, mafhum, mafhum mukhalafah. Itu tidak sekedar makna yang kita kok. Oh ini mantuknya kalimat apa? Makna letterleknya apa? Makna pemahamannya apa? Makna kebalikan dari pemahamannya apa? Mafhum mukhalafah. Tidak hanya sekedar itu. Itu supaya menjadi pemahaman. Cara kita mengambil wah kanjeng Nabi di ngapura Gusti Allah dosa-dosa sing lewat, dosa-dosa sing durung. Supaya kita pahami menunjukkan bahwa Allah sangat luar biasa mengagungkan Rasulullah. Sampai sing urung kelakon wis di ngapura dosane. Kanjeng Nabi. Sehingga bagaimana kita memahami Nabi sebagai persepsi pemahaman terhadap Nabi sebagai seorang utusan Allah Ta'ala. Jangan sampai kita lihat hanya sebatas kita pandang sebagai seorang kafir. Innama anta basyarun. Kamu kan sebagai manusia seperti kita. Nabi tidak jauh. Innama ana basyarun mislukum, tetapi yuha ilayya. Aku memang sama manusia seperti kamu, tapi yuha ilayya. Aku diberi wahyu oleh Allah Ta'ala. Supaya kita itu ada dorongan perasaan lebih mengagungkan pada Nabi. Ketika Allah menyebutkan keagungan. Jangan sampai hanya pemahaman itu lewat sebagai pemahaman tok. Tapi piye supaya kalau begitu Nabi itu luar biasa keagungannya di mata Allah Ta'ala. Sampai guru Imam Abdullah bin guru Thariqah Syadzaliyah Abdul Salam bin Masyis, di antara salawatnya kan wa arifni ya Allah, berilah pengetahuan padaku untuk mengenal nabimu supaya aku tidak salah menilai terhadap Nabi, dan supaya aku lebih dekat untuk menilai kebaikan Nabi. Kalau salah penilaian itu beda luar jauh nanti. Nah, kita beruntung orang-orang kita termasuk orang mengikuti orang ulama-ulama Ahlussunnah yang notabene sangat menghormati, sangat mengagungkan nabinya, Nabi Muhammad. Kita tidak tahu alasannya secara detailnya. Yang penting malu seneng, bombong, malu ngegungke itu saja. Umburi-umburi kok akan ditunjukkan oleh Allah Ta'ala alasan-alasan untuk memantapkan kita. Yang penting malu seneng saya, selawatan itu. Nah urung-urung Nabi kok terlalu mengkultuskan. Urung-urung ini malah tambah suwi-suwi, tambah jangan-jangan tambah awake dhewe tambah serik, tambah ora seneng ya. Nauzubillah min dzalik. Ya seneng tanpa ngerti alasannya itu sudah baik itu. Makanya Nabi ketika ditanya, Nabi, orang membaca salawat pada engkau akan mendapatkan minimal 10 kali kebaikan dari Allah Ta'ala. Apakah itu membaca salawatnya dengan kesadaran, dengan perasaan, atau salawat yang sambil lalu? Oh itu sambil lalu. Salawat sambil lalu, salawat biar lali-lali tetap itu ganjaran. Artinya apa? Apalagi kalau kita membaca salawatnya dengan perasaan. Nabi tanya begitu, apakah itu salawatnya harus selawat yang serius, konsentrasi atau tidak konsentrasi? Oh, aku seorang konsentrasi, seorang konsentrasi untuk bagian 10 balasan. Apalagi yang konsentrasi. Ini beruntung kita.
Nah, sholawat itu satu amal ibadah yang paling mudah dan paling aman bagi semua kaum muslimin. Orang butuh guru, termasuk orang butuh guru, dan mesti untuk pahala, untuk ganjaran. Bahkan termasuk pamer-pamer ya itu. Bedanya dengan amal lain. Kita baca Quran, dilaku-laku no, pamer, karena itu ganjaran. Tapi selawat itu, selawat kumpul-kumpul pamer orang apa. Tapi yang baca Quran lian-lian selain selawat, hati-hati, hilang ganjarannya. Beruntungnya ini selawat. Wa idza kana nalikane napa hadza iki dawuh innahu la yughanu. Kalau Nabi saja karena merasa hatinya ditutup sehingga beliau beristighfar sehari semalam tidak kurang dari 70 kali. Wa idza kana nalikane napa hadza iki dawuh innahu la yughanu iku halahu tingkai kanjeng Nabi. Kalau yang begitu saja nisbat bagi Nabi sehari semalam tidak kurang dari 70 kali minta ampun. Fakaifa ya. Fakaifa mengko hale ke apa? Halu ghairihi. Fakaifa mengko iku kaya apa? Halu ghairihi utawi tinggahe liyane kanjeng Nabi. Bagaimana dengan selain Nabi? Oh, Nabi saja begitu. Ya ampun. Jangan nang dewi maksudnya. Wa innama atlaqna la an mesene mutlaqake kita. Al wujuba ing wajib fi kulli halin dalam saben tingkah. Wa innama atlaqna al wujuba ing wajib tobat fi kulli halin dalam saben tingkah. Lawat tobat uta tobat an ba'dima saking setengah perkara zikira kang tinutur apa mak. Sebagian apa yang telah disebutkan tadi, mentobati dari bagian tadi, iku minal fadho ini setengah saking pira-pira keutamaan. Lal faraidi ora pira-pira kewajiban. Li anna kalau saat kita iku nak ngarepake kita bil wajibikan wajib. Katian dia dimaksud wajib. Li anna kalau saat kita iku nak ngarepake kita bil wajib dan perkara wajib. Apa ma nak ngarepe ku ma ing perkara la budaka ora kena ora apa minhuma. Hal yang wajib adalah sesuatu yang harus lil wusuli karena tumeka bilan ma ilal qurbi maring cepat dekat al matlubi kang den purih yang dituntut minal min rabbil alamin saking Allah kang mengirani alam kabeh. Hal-hal yang menyampaikan kepada kedekatan pada Allah yang wajib untuk dipakai menuju kedekatan pada Allah, itulah yang dimaksud wajib. Wal maqamilan panggonan al-qurbil matlub wal maqamilan panggonan al-mahmudi kang den puji penasidikina antaraning pira-pira wong kang temen-temen. Wa tobatu tobat an jami'i ma saking kabeh perkara zakarnahu kang nutur kita ing ma iku wajibatun wajib wil wusuli ing dalem tumeka ilahi maring qurbul matlub. Ibn Usul dalam tumeka ilahi maring qurbu al-qurbu al-matlub min rabbil alamin. Kama yuqalu kaya oleh den ucapake apa taharatu atau haratu tahara iku wajibatun wajib. Kesucian iku wajib bi salat tatawu'in dalam salat tatawwu'. Senajan salat sunnah kesuciannya tetap wajib, maksudnya gitu. Malah salat sunnah suci ini orang pantai penting. Tidak, tetap wajib kesucian harus, karena itu menjadi persyaratan. Ailiman kedue wong yuri duha kang ngarepake sapa man ing salat tatawu. Liman yuri duha kang ngarepake sapa man ing salat tatawu. Tetap wajib walaupun salatnya salat sunnah.
kesucian itu wajib. Fa innahu kana tak temene man iku wilayah tawassul ora bisa gawe tumeka sapa man ilaiha maring salat tatawwu. Dia tidak akan bisa memperoleh kesunahan salat itu walaupun sifatnya sunnah. Tidak akan mendapatkan salat itu, kebaikannya salat itu illa biha kejaba kelawan thaharah. Wa alam rasulullah annahu sallallahu alaihi wasallam kota ketemu dadi dhisik. Mundane apa anal insana dak menungso. Anal insana dak menungso iku layak ora sepi apa insan fi mabda'i khilqatihi ing dalam kawitane kedadiane insan. Fi mabda'i khilqan dalam kawitane kedadiane insan ora sepi tiba syahwati saking manut anut berapa kesenangan, berapa kekarepan kesenangan. Aslan ing dalam asali dasar. Walaisal ora ana apa mana tobati. Walaisal ora ana apa mana tobati mana tobat iku tarkuha tinggal syahwat pakot. Iku tarkuha tinggal syahwat pakot. Pakot mongko bal tamamu taubati bali utahe sempurna tobat iku bisa daru kima kelawan nyusuli perkara. Nyusuli dosa madho kang wis liwat apa mah. Wa kullu syahwatin saben-saben syahwat. Saben-saben kesenangan. Ittaba'a kang ngenutake ing syahwat. Ittaba'a kang ngenutake ing syahwat sepal insan manusia. Setiap syahwat yang diikuti oleh manusia. Irtafa'a mongko munggah. Munggah min saking syahwat apa zulmatun petang ila qalbi maring atine insan. Ila qalbi maring atine insan. Ketika kesenangan itu diikuti maka akan ada seperti kegelapan. Kama yartafi'u kaya oleh munggah an nafasil insani saking nafase manusa. Nafas ambekan. An nafasil insani saking ambekane manusa. Apa zulmatun peteng ila wajhil mir'ati maring wajah utawa rupa bagian depan maksudnya. Maring wajahi kaca pengilon. Kaca benggala, kaca cermin. As-saqilati kang mengkilat. Jadi menungso ning ngarepe cermin sing mengkilat. Nafasnya akan bisa menutupi gilapnya atau terangnya wajhul mir'ah bagian depannya cermin. Maka fa'in tarokamat mongko lamun dadi tumpo-tumpo berkelanjutan. Apa zulmatus syahwati petengi berwa kesenangan. Terus berkelanjutan atau bertumpuk-tumpuk. Sorot mongko dadi apa zulmah, maka kegelapan yang diakibatkan dari syahwat itu akan menjadikan roinan ing apa? Tayeng. Nisbat besi itu tayeng. Atau kotoran. Kama yasiru kaya oleh dadi apa bukharun nafasi ablu'e utawa ubupe nafas. Nafas itu kan sebelumnya no bukhar ubupe nafas. Jadi fi wajil mir'ati dalam wajahi pengilon, wajahi cermin. Indah tarakumi nalikane dadi tumpo-tumpo, jadi ketika bertumpuk-tumpuk atau bersambung-sambung bertumpuk-tumpuknya nafas. Jadi apa bukhar nafas jadi ku khobasan kotoran. Menjadi kotoran diakibat di wajah cermin. Kama qala kaya oleh Allah taala kala bal rona ala qulubihim kala jumkono bal rona balik jadi kotor atau jadi tayangan balik jadi tayangan nisbat besi tayang selanjutnya kotoran ala qulubihim ngatasi atine kaum nayeng utawa ngotori apa ma perkara
kanu kang sapa kaum iku yasibuna padha nglakoni sapa kaum. Tayang-tayangan itu pada hatinya, kotoran di hati itu karena perbuatannya. Faidah tarakama menggunakan jadi tumpu-tumpu jadi berkelanjutan bertumpuk-tumpuk apa arroynu tayang atau kotoran. Soro mongko jadi apa roin jadi kutub an watak atau semacam menyatu. Jadi kotoran itu sehingga menyatu dengan yang dikotori. Fayat ba'u mongko jadi watak atau jadi istilahnya jadi watak apa mukoroin apa kotoran ala kolbi ingatase atine insan atine manusia kal khobasi kaya jene kotoran ala wajil mir'ati ngase wajah pengilon wajah cermin idza tarokama nalikan idza mazah cermin idza tarokama nalikan dadi tumpuk-tumpuk apa khobar idza tarakaman nalikane dadi tumpuk-tumpuk to dadi berkelanjutan apa khobah kotoran wa tolan suwi apa zamane khobah dalam jarak yang lama kotoran itu tidak dihilangkan ghoso mongko dadi sok mana ghosun nang silem maksudnya masuk mlebu ghoso mongko dadi mlebu apa mungkun khobas kotoran itu melebu ala jirmil hadidi ingatase jirim utawa bagian dobol jirimi hadid jirimi besi. Kotoran itu ketika menjadi lama menjadi tayeng yang seakan-akan menyatu dengan besinya. Wa afsadahu ketika sudah menyatu fa afsadahu mengko dadi ngrusak apa mengkono rain utawa khobas kotoran tayeng ngrusak hu ing hati wasara lan dadi apa mengkono apa hadid apa wesi dadi layak balu iku ora nampa apa ora wesi ora nampa asokla ing den beningake atau den beningake iki gawe mengkilat ba'dahu sause tarokama watola zaman setelah jangka lama terkena kotoran dan tidak pernah dibersihkan wasara lan dadi apa mengkono wasara dadi apa mengkono jirmul hadid jirime besi dadi ku kalmat bui kaya kang den kalmat bui kaya kang den watekake minal khobasi saking kotoran yang besi karo tayang sudah lama sekali serak ketok warna besine ketok ya kotorane mau wala yakfilan ora cukup fi tadarukit tiba syahwati dalam nyusuli kantile pira-pira syahwat utawa anute pira-pira syahwat atau tidak cukup untuk menghilangkan syahwat-syahwat yang selalu diikuti dituruti ora cukup apa tarkuha tinggal syahwat fil mustaqbali dalam zaman kang bakal teko bala buddha balik ora kena ora cukup syahwatnya dibari kesenangannya dibari hanya itu tidak cukup tapi bala buddha balik ora kena atau wajib apa mimmahwi tilkal aryani ngelebur atau ngilangi mengkono pira-pira tayang pira-pira kotorane tapi harus juga dibarengi dengan menggosok kotorane allati rupane aryan intobaat kang dadi watek apa mutu dadi menyatu maksudnya dadi watek apa lati fil qalbi dalam hati tidak hanya berhenti dosanya tetapi juga hatinya digosok supaya bening kembali kama layak fi kaya oleh ora cukup fi dhuhuris suwari dalam pertelone
nampake pira-pira rupa gambar maksud gambar ya, orang bercermin fil mir'ati dalam pengilon cermin. Jadi supaya cermin bisa dipakai lagi nampak mengkilat, nampak bening. Ora cukup qatul anfasi ngendek nafas. Bagi orang yang di depan tidak cukup hanya ojo diablui, ojo dinafasi. Wal bukharati lan pira-pira abluk utawa kotoran al musawwidati kang ngirengake membuat hitam. Al musawwidati kang ngirengake liwajiha maring wajah mir'ah maring tampak depane cermin. Tidak hanya berhenti di situ. Fil mustaqbali dalam zaman kang teko malam yastaghil selagine ora ketunggul sapa wong. Ada cermin itu tidak akan bening, itu hanya sekedar cukup yang penting wong ini ngarep wis ora kebul-kebul nafase, tidak cukup itu. Tapi malam yastaghil selagi ora ketunggul sapa wong bimahwima kelawan nglebur perkara, menghapus hal-hal intoba kang dadi watek fiha ing dalem apa ma fiha ing dalem mir'ah ing dalem kaca cermin. Jadi apa yang sudah menempel ya kudu mbek digosok. Ora cukup nafase dindeke ndak. Minal aryani ma isine ma minal aryani pira-pira roen atau apa kotoran atau layeng. Maka mayat tapi orang kaya oleh bisa hilang. Munggah. Kamaya tafi kaya oleh munggah ilal qalbi maring ati apa zulmatun petang minal ma'asi saing berapa kemaksiatan wa syahwati lan berapa kesenangan sebagaimana kegelapan yang ditimbulkan kemaksiatan dan syahwat akan naik ke dalam hati. Fayar tafi mongko munggah uga ilaihi maring qalbu. Demikian pula akan naik ilaihi maring qalbu apa nurun nur minat taati saking berapa ketaatan. Minat taat yang berapa taat berapa amal taat watar kis syahwat ilan ninggal berapa syahwat. Terus bayang lagi kok pak tak nun mim oh no ha imran oh patan mahyan. Benar nih. Soko maha mahwu sebenarnya mahwu tadi masternya. Fatan mahya mongko dadi lebur dengan adanya nur taat itu maka akan menjadi lebur terhapus maksudnya apa zulmatul maksiati petengi maksiat binur fatan mahya. Jadi lebur apa zulmatul maksiati petengi maksiat binuri taati kelawan nur taat. Wa ilaihi lan maring mengkono dawuh utawa tingkah al isyaratu ta isyarah. Bikoli kan dhewe Kanjeng Nabi alaihi salam rupane adbi sayyatal hasanata tamkuha. Adbi nyusulna sira. Segera ikuti asayata ing Allah, diikuti al hasanata ing bagus. Nek bar tumindak Allah segera diikuti dengan perbuatan baik. Tamhuha mongko bakal nglebur apa hasanah ing sayyi'ah. Maka hasanah itu akan menghapus pada keburukannya. Faizan mongko nalikane tamhuha. Faizan mongko nalikane tamhuha la ayo kata engko ya sinta rin no orang nonton layas tagni fa idzan nalikane tamhuha layas tagni ora semugih layas tagni ora semugih maksudnya butuh sopal abdu kawula fi halin dalam tingkah min ahwali saing berapa tingkah abdu ora butuh an mahwi atsari sayati saking lebur pira-pira labete Allah
an mahwi athari sayati saking lebur pira-pira labete pira-pira Allah an qalbi saking atine abdu atine seorang hamba bimubasyarati hasanatin kawan nandangi atau kelan nglakoni pira-pira kebagusan bimubasyarati hasanatin kelan nglakoni pira-pira kebagusan tagodu kang nglawani yang berlawanan opo asaruha labete hasanat berlawanan tilka sayiati ing mengkono Allah. Seperti yang disebut ini, sombongan diikuti dengan tawaduk maka akan menghilangkan dosa kesombongan. Walaqad sadaqa Abu Sulaiman wallahu